BP 1810552028. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antar berbagai indikator independen yang diobservasi. Berikutnya, tujuan dari analisis faktor itu sendiri, yang pertama, untuk memprediksi sejumlah variabel asal yang jumlahnya banyak menjadi sejumlah variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit daripada variabel asal. Yang kedua, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal SPSS. Berikut soal dan datanya, teman-teman dapat melihat di komputer teman-teman masing-masing. Hasilnya, sebelumnya saya telah menyalin data di Microsoft Excel dan saya telah membuka SPSS terlebih dahulu. Kemudian pada variabel view kita klik P1 hingga P5 karena kita memiliki 5 variabel. Setelah selesai, kita ubah desimal menjadi 0 agar tidak terjadi pecahan yang berkoma. Setelah itu, pada kolom label, kita masukkan pada P1 kenyamanan, P2 lokasi toko, P3 kualitas produk, P4 harga produk, dan P5 pelayanan. Setelah itu, teman-teman dapat memindahkan pada variabel data view. Karena sebelumnya kita telah menyalin pada Microsoft Excel, kita hanya tinggal mengcopy data dari Microsoft Excel ke SPSS. Setelah itu, klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, dan Faktor. Klik, lalu pindahkan kelima variabel ke kolom variabel. Setelah itu, klik tabel deskriptif, centang anti-image dan KMO. Kemudian tekan Continue. Setelah itu, pada tabel extraction, centang pada bagian square plot. Pada kolom rotation, klik Varimax, lalu tekan Continue. Setelah itu, terakhir pada kolom scores, centang Save as variable, lalu tekan Continue. Setelah itu, tekan OK. Maka akan keluar hasil seperti berikut. Yang pertama, kita lihat tabel KMO, yaitu berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel apakah dapat diproses lebih atau lanjut atau tidak dengan cara lihat nilai KMO MSA. Jika nilai KMO besar dari 0,50, maka analisis faktor dapat digunakan. Pada data ini dapat dilihat nilai KMO sebesar 0,681 atau besar dari 0,50 dan nilai signifikannya 0,008 atau kecil dari 0,50. Maka analisis faktor dapat dilanjutkan atau sudah memenuhi syarat. Berikutnya pada tabel anti-image metric, berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Pada tabel tersebut terdapat kode huruf A kecil di atasnya
Jadi, didapat MSA nilai yang diteliti kenyamanan 0,693, lokasi toko 0,721, nilai yang diteliti kualitas produk 0,659, harga produk 0,657, dan pelayanan 0,657. Syarat dari MSA sendiri harus besar dari 0,50, maka dinyatakan persyaratan terpenuhi. Faktor di atas semuanya besar dari 0,50, maka semua variabel layak dilakukan analisis faktor. Berikutnya pada tabel Communities menunjukkan apakah nilai variabel diteliti mampu menjelaskan faktor atau tidak. Variabel mampu menjelaskan faktor nilai jika nilai ekstraktor besar dari 0,50. Berdasarkan output di atas, semua variabel mampu menjelaskan faktor nilai. Berikutnya, pada tabel Variance Explained berguna untuk menunjukkan masing-masing variabel yang dianalisis dalam penelitian. Ada 5 variabel yang dianalisis, ada 2 macam analisis untuk menjelaskannya, yaitu agent value dan extraction. Pada tabel agent value menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktor dijumlahkan, yaitu 2, 293, 1,211, ditambah 0,628, ditambah 0,439, ditambah 0,429, maka akan menghasilkan 5. Sedangkan extraction menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya. Faktor yang dapat terbentuk pada hasil output di atas ada 2 variabel faktor, yaitu 45,870 ditambah 24,228, maka akan menghasilkan 70,098%. Jika faktor 1 dan 2 dijumlahkan, akan menghasilkan 70,098%. Dengan catatan, komponen 3, 4, dan 5 tidak dihitung karena nilai variabelnya lebih kecil daripada 1. Berikutnya pada grafik scatter plot menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat titik komponen yang memiliki nilai agent value-nya besar dari 1. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ada 2 faktor yang terbentuk yang bernilai lebih dari 1. Berikutnya pada tabel komponen matrik. Komponen menunjukkan nilai korelasi antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Dari output di atas terlihat variabel A, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor. Yang pertama adalah jumlah sebesar 0,767 dan korelasi faktor 0,315. Untuk berikutnya, kurang lebih cara membacanya sama. Mungkin sekian hasil penjelasan dari analisis faktor menggunakan SPSS. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.